Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatia Laima dengan NIM 9414123074. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrik 2. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan regresi data panel EViews 12 lengkap dengan penjelasannya.
Baik, di sini pemodelan modelnya yang pertama itu ada uji Chow, uji Hussman, dan uji Lagrange multiplier. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu uji Chow. Di sini nilai probnya 0,0000 lebih kecil dari 0,5. Maka yang terpilih adalah model FEM, yaitu probnya lebih kecil dari 0,5. Yang kedua, uji Hussman, di mana nilai probnya 0,0245 lebih kecil dari 0,5. Maka yang terpilih adalah model REM. Maka nilai probnya lebih kecil dari 0,5. Selanjutnya kita masuk pada uji LM, yaitu nilainya 0,0000. Jadi probnya lebih kecil dari 0,05, maka menggunakan uji REM. Baik, selanjutnya di sini ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolonialitas, koefisien korelasi PE dan TPT sebesar 0,569167 lebih kecil dari 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa lolos uji multikolonialitas. Yang kedua, uji heterostisitas interpretasi. Dari tabel di atas, nilai probabilitas p-value untuk variabel POV 0,00
lebih kecil dari 0,5. Berarti variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap heteroskedastisitas, sedangkan untuk variabel PE dan TPT lebih besar dari 0,05. Maka tidak ada pengaruh heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, ada uji normalitas. Interpretasinya dari hasil uji normalitas diperoleh nilai probability Jargon ber 0,000425, maka bisa disimpulkan bahwa data berdistribusi secara tidak normal atau tidak lolos normalitas. Yang keempat, ada uji autokorelasi. Interpretasinya, uji ini menguji apakah terdapat dependensi silang dalam residual modal panel. Hipotesis H0. Birdspagan LM nilai probnya sama dengan 0,0000 lebih kecil dari 0,5. Tolak H0 berarti ada dispensasi silang yang signifikan. Persamaan slide LM nilai prob sama dengan 0,0000 lebih kecil dari 0,5. Tolak H0 artinya menunjukkan dispensasi silang. Pasaran CD nilai prob sama dengan 0,0000 lebih kecil dari 5. Tolak H0 mengkonfirmasi adanya dispensasi silang. Berdasarkan uji autokorelasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara unit dan dalam panel data. Ini menjadikan indeks autokorelasi panel atau adanya faktor umum yang mempengaruhi seluruh unit dalam panel. Persamaan regresi dan panel. POV sama dengan 12,21 kurang 3,51 PE tambah 0,25 TPT. Yang pertama, dengan interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, konstan dalam kurung interpens sama dengan 12,21. Jika PE X1 dan TPT X2 berarti 0, maka nilai POV Y akan menjadi 12,21. Yang kedua, koefisien PE X1 sama dengan min 3,51. Jika variabel TPT tetap konstan dan PE meningkat 1%, maka POV akan menurun sebesar 3,51. Sebaliknya, jika PE menurun 1%, maka POV akan meningkatkan sebesar 3,51. Yang ketiga, koefisien TPT X2 sama dengan 0,25. Jika variabel PE tetap konstan dan TPT meningkat 1%, maka POV akan meningkat sebesar 0,25. Sebaliknya, jika TPT menurun 1%, maka POV akan menurun sebesar 0,25. Baik, selanjutnya kita masuk pada ujian terakhir, yaitu uji hasil hipotesis. Yang pertama, hasil uji T. Interpretasinya 1 variabel PE dalam kurung X1 T hitung sama dengan min 1,63815 T tabel sama dengan 2,0000758377. T hitung T tabel tidak signifikan. P value 0,1075 lebih kecil 0,5. N tidak signifikan. Kesimpulannya PE tidak berpengaruh signifikan terhadap POV. Yang kedua, variabel TPT dalam kurung X2. T hitung sama dengan 1,820185. T tabel sama dengan 2,00758377. T hitung lebih kecil T tabel. N tidak signifikan. P value sama dengan 0,0750 lebih kecil 0,05. N tidak signifikan. Yang kedua, hasil uji F. F hitung sama dengan 2,813900. P tabel sama dengan 3,190727336. Yang kedua, 2,813900 lebih kecil dari 3,190727336. N tidak signifikan. Prob dalam kurung F statistik sama dengan 0,0696
892 lebih kecil dari 0,05 N tidak signifikan. Yang ketiga, uji koefisien determinasi dalam kurung R2. Nilainya adjuster R square sebesar 0,067648 atau 6,76%. Nilai koefisiennya determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari PE dan TPT mampu menjelaskan bahwa variabel POP sebesar 6,76%, sedangkan sisanya yaitu 92,24% dalam kurung 100. Nilai adjust R square tidak dimasuki dalam model ini. Baik, itulah video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.